Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Sahabat-sahabat guru yang hebat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan asesmen kurikulum Merdeka. Namun sebelum lebih lanjut mendengarkan penjelasan saya, mohon di-subscribe terlebih dahulu. Salah satu aspek yang disempurnakan pada kurikulum Merdeka adalah asesmen pembelajaran. Namun, sejumlah pertanyaan masih sering dikemukakan oleh guru-guru. Apa sih asesmen kurikulum Merdeka itu? Bagaimana perbedaan dengan penilaian kurikulum 2013? Mengapa kurikulum Merdeka lebih cenderung menggunakan istilah asesmen daripada penilaian? Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, maka ada beberapa hal yang harus dijelaskan. Yang pertama, apa pengertian asesmen pada kurikulum Merdeka? Apa prinsip-prinsip asesmen kurikulum Merdeka? Bagaimana jenis-jenis asesmen kurikulum Merdeka? Dan bagaimana penjelasan secara detail dari jenis-jenis asesmen tersebut. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran, mengatasi kesulitan yang dihadapi peserta didik, menentukan kebutuhan yang diperlukan, dan mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Dari pengertian asesmen, kita menemukan bahwa ada 4 hal yang menjadi fokus asesmen. Yang pertama, memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Yang ketiga, menentukan kebutuhan yang diperlukan. Dan yang keempat, mengukur ketercapaian hasil pembelajaran peserta didik. Asesmen tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses pembelajaran. Disinilah kita bisa melihat perbedaan penilaian pada kurikulum 2013 dan asesmen pada kurikulum Merdeka. Dalam asesmen atau dalam penilaian kurikulum 2013, kita mengenal penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian kenaikan kelas. Semua jenis-jenis penilaian ini pada umumnya dilaksanakan untuk mengukur ketercapaian hasil belajar peserta didik atau untuk mengambil nilai rapor. Sangat sedikit hasil penilaian itu digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Prinsip-prinsip asesmen kurikulum Merdeka. Ada 4 prinsip yang perlu diperhatikan di dalam melaksanakan asesmen kurikulum Merdeka. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Yang ketiga, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua peserta didik sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik harus bersifat sederhana dan informatif. Saya ingin menekankan pada aspek yang pertama, yaitu asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Artinya, ketika seorang guru melaksanakan proses pembelajaran, maka pada saat yang sama juga harus melakukan proses asesmen. Pembelajaran tanpa disertai dengan proses asesmen artinya belum melaksanakan prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka.
Jenis-jenis asesmen kurikulum merdeka. Ada 3 jenis asesmen dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen formatif. Dan yang ketiga, asesmen sumatif. Penjelasan secara rinci dari ketiga jenis asesmen ini akan diuraikan lebih lanjut. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan dan kelemahan model belajar peserta didik. Asesmen diagnostik sebaiknya dilaksanakan oleh satuan pendidikan di awal tahun pelajaran atau di awal fase. Asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan untuk mendapatkan informasi umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Asesmen formatif dapat dilaksanakan di awal proses pembelajaran, pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, atau di akhir proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen formatif adalah asesmen yang terpadu dengan proses pembelajaran. Fungsi asesmen formatif. Minimal ada 4 fungsi asesmen formatif. Yang pertama, untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Yang kedua, untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang keempat, untuk mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik, bukan untuk mengambil nilai rapor. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar dalam penentuan nilai rapor atau kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Asesmen sumatif dilaksanakan setelah selesai beberapa tujuan pembelajaran atau selesai satu lingkup materi pembelajaran atau di akhir fase atau di akhir semester. Fungsi asesmen sumatif. Yang pertama, alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran di prodi tertentu. Yang kedua, untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, untuk menentukan kelanjutan proses belajar peserta didik di kelas atau pada jenjang berikutnya. Berikut adalah tabel yang menggambarkan perbandingan karakteristik dari ketiga jenis asesmen, baik dari segi tujuan, waktu pelaksanaan, maupun dari segi kegunaan atau manfaat. Ini adalah 2 buah piramida yang menggambarkan perbandingan fungsi asesmen pada kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Pada piramida ini ada 3 fungsi asesmen. Yang pertama, asesmen as learning, yaitu asesmen untuk refleksi proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen for learning, yaitu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah assessment of learning, yaitu asesmen untuk evaluasi hasil pembelajaran. Pada piramida ini terlihat bahwa pada kurikulum sebelumnya,
proporsi assessment learning sangat kecil. Kemudian disusul dengan assessment for learning, dan yang paling banyak dilakukan adalah assessment of learning. Tidak demikian pada kurikulum Merdeka. Justru assessment of learning itu sangat sedikit, disusul assessment for learning, dan yang paling banyak yang harus dilakukan adalah assessment as learning. Berikut bentuk-bentuk instrumen asesmen kurikulum Merdeka. Tidak ada perbedaan bentuk-bentuk instrumen kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Dapat berupa observasi, kinerja, berbentuk proyek, berbentuk tes tertulis, tes lisan, penugasan, atau berbentuk portofolio, tergantung karakteristik tujuan atau capaian pembelajaran yang akan diukur. Berikut adalah pedoman penskoran. Pedoman penskoran dapat berupa rubrik, checklist, catatan anekdotal, atau grafik. Ini adalah contoh format pengolahan nilai sumatif secara kuantitatif. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa asesmen sumatif adalah asesmen yang dilaksanakan untuk mengukur capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran. Dalam tabel ini terlihat ada TP1, tujuan pembelajaran 1, TP2, TP3, dan TP4. Untuk menentukan nilai akhir CP diperoleh dari rata-rata nilai setiap tujuan pembelajaran. Ini adalah contoh format pengolahan nilai rapor secara kuantitatif. Dalam satu semester, ada kemungkinan guru melaksanakan beberapa kali asesmen sumatif. Misalnya sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, sumatif 4. Dan di akhir semester, satuan pendidikan juga melaksanakan asesmen sumatif akhir semester. Untuk menentukan nilai rapor dapat diperoleh dari rata-rata nilai sumatif ditambah dengan nilai sumatif akhir semester dibagi 2. Tidak ada perbedaan bobot antara nilai sumatif dan nilai sumatif akhir semester. Satuan pendidikan dapat menetapkan bobot yang berbeda. Demikian beberapa penjelasan terkait asesmen kurikulum Merdeka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.